Kick Andy Heroes merupakan ajang apresiasi bagi sosok-sosok inspiratif yang telah mendedikasikan dirinya untuk orang lain. Seperti apa pemilihan para heroes tahun ini? Saat ini kami sudah tersambung melalui telepon dengan Bang Andi Noya, host acara Kick Andy Metro TV. Selamat siang Bang Andi. Siang, Jati. Apa kabar Bang? Mudah-mudahan sehat selalu. Baik, semangat. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk MG Radio, Bang Andi. Bang Andi, ini kan 16 tahun sudah ya Kick Andy Heroes. Tahun ini, apakah ada tema khusus yang dipilih, Bang Andi? Temanya selalu pahlawan-pahlawan yang bekerja dalam sunyi. Karena ini kan sifatnya universal ya. Siapapun juga, apakah itu di bidang lingkungan, bidang kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, itu relatif rohnya sama, yaitu bagaimana orang-orang yang terpanggil untuk berbuat baik dan tanda kutip menjadi pahlawan bagi masyarakat di sekitarnya. Pahlawan untuk masyarakat sekitarnya. Nah, mungkin Bang Andi bisa bocorin sedikit nih Bang, untuk tahun ini, apa yang membedakan Kick Andy Heroes tahun ini dengan tahun sebelumnya? Ya, kalau jurinya masih relatif otak-atik sama ya. Di situ ada Pak Renald Kasali, ada Yani Wahid, kemudian ada Tri Mumpuni ya. Tapi yang istimewa dari tahun ini adalah yang terpilih mereka yang punya track record lama sekali di bidang yang mereka tekuni ya. Mereka adalah orang-orang yang sudah proven, sudah punya komitmen yang luar biasa tingginya. Jadi memang kalau dulu ada batas waktu, tapi rata-rata mereka kriterianya memenuhi batas waktu ya. Kita kan 5 tahun ke atas, karena kita ingin juga bahwa mereka itu bukan coba-coba atau mereka belum berhasil. Ini rata-rata kalau 5 tahun ke atas sudah berhasil. Tapi di sini ada yang sudah 15 tahun, ya ada yang 12 tahun. Jadi rata-rata di atas 10 tahun untuk pembuktian bahwa mereka punya komitmen yang tinggi dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan. Jadi ini rata-rata yang track record-nya lama sekali dan proven. Ada yang 20 tahun bahkan. Apa saja nih yang menjadi kriteria penilaian yang lain dalam penjurian ini, Bang Andi? Ya, pertama tentu lamanya mereka melakukan kegiatan yang kami nilai ya. Itu menunjukkan tadi komitmen. Kemudian impact-nya atau dampaknya. Semakin besar dampak yang dirasakan oleh masyarakat, maka nilainya akan lebih tinggi. Kemudian juga adalah tingkat kesulitan. Karena kalau kita bandingkan misalnya ada orang yang melakukan pekerjaan yang relatif sama di Jakarta dengan seluruh dukungan fasilitas, akses yang mudah, itu tentu berbeda dengan mereka yang di pegunungan-pegunungan Papua misalnya. Sehingga mereka yang di pegunungan Papua dengan komitmen yang jangka panjang, dengan tingkat kesulitan yang tinggi, itu nilainya akan tinggi di mata para juri. Nah, inilah yang membedakan mengapa di antara sekian banyak hari ini yang kami pilih, ya, yang dipilih oleh juri, itu 7 pahlawan Kick Andy. Karena yang lain sebenarnya juga masuk dalam kriteria pahlawan. Mudah-mudahan tahun depan mereka sudah membuktikan bahwa dampak yang mereka berikan selama 1 tahun setelah pemilihan ini juga lebih banyak, lebih besar, dan lebih dirasakan oleh masyarakat. Oke, Bang Andi, dari 7 finalis nih, 7 pahlawan ini, yang kisahnya paling unik menurut Bang Andi, itu yang mana Bang? Tentu hampir semua, karena masing-masing dengan keunikannya ya. Tapi lihat misalnya sisi kemanusiaan ya, kita lihat Dr. Maria Luisa Rumatera misalnya dari Papua. Ada satu drama dalam kehidupan dia yang mungkin semua orang tidak akan mampu melewatinya kalau tidak punya calling atau panggilan yang kuat. Jadi pada saat dia mendapat informasi ada satu ibu-ibu yang hamil 9 bulan dan akan melahirkan tapi mengalami kesulitan karena bayinya itu sungsang ya. Nah, sehingga harus dievakuasi ke kota untuk menyelamatkan nyawanya. Ketika Maria naik ke helikopter karena dia dibantu oleh MAF itu satu misi misionaris ya di Papua, dia naik ke helikopter. Pada saat yang bersama ada keluarga dari Dr. Maria ini yang menyampaikan informasi
bahwa ayahnya meninggal, baru saja meninggal. Oh, oke. Nah, dilemmanya adalah apakah dia membatalkan keberangkatannya dan kemudian kembali ke rumah, atau dia tetap berangkat menolong ibu yang dalam kesulitan dan antara hidup dan mati. Dan dia memilih naik helikopter itu berangkat ke pedalaman. Nah, pilotnya yang biasanya melihat Dr. Maria ini ceria, kok murung, kayaknya mikir, kayaknya ada tekanan sesuatu gitu. Dia tanya, Maria, kenapa hari ini kamu kok murung? Kamu nggak terlihat gembira atau riang seperti biasanya. Baru dia sampaikan, tadi ada saudara, tadi sebelum naik helikopter ini ada saudara yang bilang bahwa ayah saya meninggal. Baru saja, kaget pilotnya. Kenapa kamu tidak kasih tahu? Kalau tidak kan kita bisa batalkan. Oh jangan, nyawa ibu ini lebih penting. Dan akhirnya sang ibu dan bayinya selamat. Sesudah itu dia kembali ke lokasi dia di rumah sakitnya, baru dia lari ke rumah dan ayahnya sudah dimakamkan. Itulah pengorbanan kemanusiaan dari Maria yang menurut kami wow. Ya, Orang lain komitmen. mungkin tidak sanggup. Komitmen itu, dan Bang Andi ya, komitmen dari Dokter Maria luar biasa sekali. Dan pastinya masih banyak kisah-kisah inspiratif lainnya di Kick and the Heroes ya Bang ya. Kami akan nantikan penayangannya nih Kick and the Heroes di Metro TV ya, Minggu 27 Maret 2022 jam 7 malam. Betul begitu ya Bang Andi? betul, jangan sampai banyak cerita-cerita heroik yang pasti membuat kita juga tersentuh dan termotivasi, karena menurut saya hidup ini kan hanya sekali, kan itu harus berarti. Ya, baik. Terima kasih banyak Bang Andi sharingnya untuk MG Radio siang hari ini. Terima kasih dan semoga sehat selalu Bang Andi. Selamat siang. Terima kasih.